Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan membuat CRUD daftar siswa yang sebelumnya kita telah membuat dari form login, kemudian CRUD petugas, kemudian CRUD SPP, dan terakhir kita telah membuat CRUD kelas. Ke browsernya kita akan masukkan loginnya sebagai admin dan passwordnya sebagai admin. Karena kita akan membuat data siswa, kita klik master siswanya, dan di sini seperti biasa not found karena kita belum membuat siswa.php ya. Kita akan close aja dulu semua. Kita bikin save ya, siswa.php. Kita akan ambil seperti biasa dari petugas ya. Kita akan copy, kita paste. Nah, di sini kita akan rubah petugasnya jadi siswa. Apa yang akan kita tampilkan di tabel siswa? Coba kita lihat di siswa. Di sini ada NISN, NIS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 ya. 7 aja dulu. Oke, di sini 7 ya. Berarti NISN, kemudian di sini NIS, kemudian nama siswa, kemudian kita copy, kita paste aja dulu, paste, kemudian kelas di sini juga ada jenis kelamin ya. Oke, laki-laki perempuan kita paste juga, apalagi ya, jenis kelamin, kemudian alamat, nomor telepon. Di sini ada alamat, kemudian di sini nomor telepon. Oke, kita lihat di sini tabelnya, tabel siswa, kemudian di sini oke, sama yang pertama NIS, NISN, kemudian yang keduanya NIS ya. Nama siswanya di sini cuma nama doang, nama, kemudian di sini ada 1, 2, 3 ID kelas ya, nama, ID kelas, kemudian di sini juga ada jenis kelamin, kemudian alamat, dan di sini juga ada nomor telepon. Gimana cara nulisnya? Oh, underscore ya, nomor underscore telepon. Dan sini kita ganti dengan siswa. Di sini kita ganti NISN. Kenapa NISN? Karena di sini NISN dia sebagai primernya ya. Kita akan ganti sebagai NISN. Kemudian di sininya NISN. Ini maaf, siswa. Ini NISN. Ini NISN. SN. Oke, kita simpan. Coba kita lihat, sudah tampak ya. Di sini NISN, NIS, kemudian namanya keluar. Nah, kelasnya 5. Kenapa kelasnya 5? Sedangkan pengennya nama kelasnya seharusnya di sini nih, nama kelas, bukan ID kelas. Tapi yang keluar di sini, lihat ID kelas, seharusnya yang keluar nomor 5 ini 12 RPLC atau RPLB. Karena nama ini dia terdapat di tabel kelas, sedangkan di tabel siswa ini hanya ID kelas, maka kita akan harus relasikan dengan TBL kelas. Oke, kita akan coba relasikan. Di sini tabel siswa kita ganti alias sama dengan A, kemudian kita inner join dengan tabel kelas. Oke, kita ganti dengan B, kita on kan A titik
id underscore kelas sama dengan b titik id underscore kelas. Coba perhatikan kenapa di sini id, di sini juga id, karena ini sesuai dengan ini. Di sini id kelas akan ketemu dengan id kelas lagi, sehingga yang tabel kelas dengan id kelas sama dengan yang ada di tabel siswa id kelas underscore id kelas ya. Maka di sini kita lihat id kelas nih, a dia pengganti dari tabel siswa, kemudian b nya titik underscore id kelas. Oke, maka kita kan bisa ganti dengan nama kelas. Oke, kita coba refresh. Sudah terbentuk ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin tambah siswa. Oke, not found, kita akan bikin file new, file save as, sini siswa minus tambah titik php. Oke, kita simpan. Seperti biasa kita akan ngambil dari tugas tambah ya. Kita copy paste, kemudian sisa tambah. Di sini master siswa simpan. Kemudian yang pertama NIS, NISN, di sini NISN, kemudian di sini NIS, juga di sini NIS ya. Kemudian di sini kita akan copy aja, ini kita hapus saja, kita copy dengan yang ada di atasnya, copy paste. Oke, di sini nama siswa, kita bikin nama aja, nama siswa apa kelas, kemudian di sininya namanya ID ya, ID yang diinput ke dalam database bukan nama kelas tapi ID kelas. Oke, ini pilih nama kelas, karena nama kelas dia diambil dari database, maka kita pun harus ambilnya dari database. Oke, PHP kita bikin SQL, kita ambil dari tabel kelas ya, select bintang from tbl kelas kecil, kita order aja, order by nama kelas, nama underscore kelas. Oke, titik koma, kemudian kita query ya, query MySQL, kita query MySQL CLI ya, SQL di koma, kita akan while ya, while $data MySQL patch array, MySQL patch array, ini kita ganti dengan query. Oke, kurung buka, kita tutup, kita hapus, kita butuhnya 1. Oke, kita bikin karena dia HTML sedangkan tutup kurawalnya itu PHP, maka kita buka dengan PHP lagi ya. Nah, kemudian ini kita isi dengan PHP di sini dengan ID ya, data ID kelas, ID underscore kelas, kemudian titik koma, dan di sini data nama kelas underscore kelas. Kita coba di sini, oh ya, oke, jenis kelamin, L nya gede ya, kita lihat di strukturnya P nya kecil, kita ganti aja P nya jadi gede ya, simpan. Yang butuh alamat, kemudian jenis kelamin, nomor telepon. Di sini kita butuh lagi jenis kelamin, kita copy, kita paste jenis kelamin, ini bukan dari database, jadi
ini kita nggak perlu. Pilih jenis kelamin. Di sini jenis kelamin. Di sini laki, kemudian perempuan, perempuan. Kemudian setelah itu kita butuh lagi alamat dan nomor teleponnya. Kita paste di sini, butuh alamat. Alamat kita pakai input aja lah. Sebenarnya yang bagus itu pakai text area ya, tapi nggak apa-apa, kita pakai ini aja deh, teks ya. Input alamat siswa. Kemudian yang terakhir nomor telepon. Nomor underscore TLP. Input nomor telepon atau juga mungkin ke WA ya. Oke, kalau dia cancel dia balik ke siswa. Dan di sini terakhir kita coba lihat dia ada ID SPP ya. Nah, ini ada SPP, dia ngambil tahunnya ya di sini. Berarti terakhir kita akan ambil tahun. Kita tahunnya ngambil aja dari sini karena dia berdasarkan database ya. Oke, kita pastekan di bawah. Oke, sip. Di sini ID SPP tahun aja deh. ID SPP, kemudian pilih tahun. Oke, simpan. Kemudian di sini tabel SPP. Oke, kita nggak pakai tahun aja deh ordernya ya. Oke, sip. Tahun berarti di sini ID SPP, kemudian tahun. Oke, kita coba jalankan, coba apa yang terjadi. Sip. Di sini nama kelas, oh nggak keluar. Di sini jenis kelamin ada laki-laki, perempuan, kemudian tahun. Oke, pada nggak keluar. Kenapa ya? Oke, karena kita belum menyertakan include ya. Kita akan coba copy aja di sini, copy. Di sini kelas, di sini coba kita akan include yang di sini. Kurang ternyata. Koneksi. Oke, maaf ketinggalan ya. Di sini pun koneksinya ketinggalan. Koneksi. Oke, kita akan hapus. Ternyata bukan include-nya yang nggak ada, ketinggalan koneksinya. Coba kita refresh. Oke, sip. Ada ya semua ya. Sini ada dan ada. Oke, kita masukkan 1 2 3 4 5 6 7, kemudian 1 2 3 4 5 6 7, nggak apa-apa, kita samain. Nama Budiman, kemudian kelasnya kita coba B, kemudian laki-laki, alamat Bandung, kemudian WA 0811 dan tahunnya 2020. Oke, simpan. Kita belum bikin, simpan file, yuk kita simpan siswa minus simpan .php. Oke, kita ambil dari petugas simpan aja lagi. Kita copy, kita paste, kita simpan di sini, kita close aja yang petugas simpannya. Oke, simpan berarti di sini NISN NISN, kemudian di sini NIS, kemudian sini NIS juga, kemudian di sini nama,
nama, kemudian ID kelas, kemudian jenis kelamin ya, jenis kelamin, kemudian dolar alamat, kemudian nomor telepon, dan terakhir ID underscore SPP. ID SPP. Oke, kita akan coba rapikan dulu. Oke, kita simpan. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, coba kita lihat di siswa ya. Oke, siswa struktur 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti sudah siswa. NISN, kemudian di sini NIS dan nama, kemudian ID kelas, ID underscore kelas, kemudian di sini jenis kelamin, kemudian alamat, kemudian nomor telepon, dan terakhir ID SPP. Dolar ISN, NIS, kemudian ID kelas, kemudian jenis kelamin, kemudian di sini alamat, kemudian nomor telepon, dan terakhir ID SPP. Oke, simpan. Kita balik lagi ke siswa. Oke, coba kita lihat, kita refresh. Sini belum ada yang nambah ya. Oke, ini nama, ID kelas, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, ID SPP. Oke, betul. Jenis kelamin di sini ternyata kelewat ya. Ini kelewat ID nama, dolar nama. Kita simpan, kita refresh. Kemudian ini 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, kemudian namanya Dadang, kelas B, laki-laki, kemudian ini Bandung, kemudian WA nya 081 dan tahunnya 2022. Kita simpan. Tambah siswa sudah benar. Oke, selanjutnya kita akan hapus saja dulu. Hapus, berarti siswa hapus. Kita akan bikin lagi seperti biasa, file, new file, simpan, siswa hapus .php. Kita ambil dari petugas hapus. Di sini NSN ya, NISN, kemudian tabel siswa, sini NISN dan dolar NISN. Kita balik ke siswa. Oke, kita simpan. Kita close saja dulu yang petugasnya. Kita refresh. Oke, sudah terhapus ya. Dan terakhir kita akan bikin edit siswa. Nah, edit siswa ya, kita bikin edit siswa. Oke, kita bikin dulu aja filenya, kemudian simpan.
siswa minus edit titik php. Kita akan ambil aja dari siswa tambah, kita copy, kita paste, kita taruh di edit. Nah, ini yang input kita ganti dengan edit. Jadi proses siswa di sini berarti siswa update. $AnySn kita ngambil get ya. AnySn. Kemudian kita query aja. Select bintang from tbl underscore siswa. Kemudian where AnySn sama dengan $AnySn di koma. Kemudian kita query MySQL query, sini koneksi dan sini SQL, jangan lupa titik koma dan SQLi. Kemudian di sini $data, di sini MySQL patch array, mana MySQL patch. Oke, patch array, di sini query, jangan lupa MySQLi ya. Oke, titik koma, kita ke bawah. Nah, di sini ini tipenya hidden, kita akan sembunyikan aja ya, hidden. Oke, berarti kalau hidden kita nggak butuh, dan di sini value-nya kita ambil dari PHP $NISN. NIS-nya berarti ini nggak butuh, kita masuk ke, kita akan ganti aja value-nya, kemudian PHP di sini $data nama, kemudian kelas kita hapus, kemudian kelas kita deklarasikan aja dulu di atas, ID kelas sama dengan $data ID kelas. Kita akan masuk di bawahnya, kita akan kasih PHP dulu, if $data ID class $ID class. Oke, maka kita akan tulis echo selected. Oke, di sini kutip 2 kutip 1 kemudian titik koma. Oke, nama kelasnya benar. Oke, setelah itu jenis kelamin sama seperti halnya jenis kelamin $data jenis kelamin. Oke, kita akan copy seperti halnya ini ya, kita akan copy sampai nih, kita copy ini, kita hapus aja dulu, maaf, sini copy ya, kita copy di situ, kita akan hilangkan ini, coba di sini ya, kita paste di sini if, karena di kelas tapi jenis kelamin ya, jenis kelamin underscore kelamin sama dengan di sini laki. Oke, di sini selected, kemudian laki-laki, dan di sini paste juga jenis kelamin perempuan. Sudah jenis kelamin, kemudian alamat di sini kita kasih value $data alamat, di sini nomor telepon ya, value nomor telepon, terakhir tahun, berarti dia di SPP ya, kita deklarasikan dulu ya, berarti $ID SPP $data ID SPP. Jadi katakan aja dulu. Oke, simpan, kemudian di sini kita paste, kita akan paste juga di sini ID kelas tapi ID
SPP. Di sini ID SPP, maka selected. Oke, simpan. Kemudian kita refresh. Alamat di sini ternyata salah ya. Kita akan deklarasikan di sini alamat, kemudian $data alamat, kemudian nomor telepon, $data nomor telepon, titik koma. Oke, kita akan ganti di nomor telepon, kita ganti, dan alamat. Oke, simpan. Coba kita refresh. Sudah berubah ya, Bandung, kemudian laki-laki. Oh, di sini ada ini ya. Oke, misalnya kita akan coba hilangkan. Tadi ini kita nggak perlu. Kemudian ini. Oke, ini aja. Ini kita hilangkan. Coba kita refresh lagi. Oke, sudah nggak ada ya. Berarti jenis kelamin. Oke, laki-laki perempuan. Oke, kita akan rubah ini ke B. Kemudian perempuan Bandung 1. Ini ke 22. Oke, pilih tahun juga. Kita akan rubah dulu. Pilih tahunnya, berarti ini enggak ada. Update. Kemudian mungkin kita akan bikin siswa minus update. File, new, file, save as. Siswa minus update titik php. Oke, simpan. Kita ambil dari siswa simpan ya, siswa simpan. Kita akan copy, kita paste di siswa update. Ini sama, ini kita nggak perlu. Ini kita rubah nama, ID kelas, jenis kelamin, alamat, telepon, SPP. Berarti ini kita ganti dengan update. Update tbl siswa set. Kita copy dengan ini, cut sama dengan, oh ini sih nggak butuh ya, ini sih nggak butuh. Oke, nama kita cut nama sama dengan, oke, ID kelas itu nih, ID kelas kita ganti dengan ID kelas. Kemudian jenis kelamin sama dengan jenis kelamin, kita cut juga. Kemudian di sini alamat kita akan cut juga. Kemudian nomor telepon kita paste, dan terakhir SPP. Oke, SPP sudah, berarti where NISN sama dengan $NISN update. Oke, kita akan coba. Kita sekali lagi edit Neng 2, kemudian ini ke C, Bandung 2 oke, 20. Kita 2 ini perempuan. Oh, perempuan belum kita update, editnya dulu ke laki-laki, update. Nah, oke, simpan. Artinya edit siswa sudah berhasil. Dengan demikian untuk CRUD siswa dicukupkan sampai di sini. Untuk tutorial selanjutnya kita akan membuat CRUD pembayaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.